Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok saya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya akan A. Menanggapi pertanyaan siapapun dari isu itu. B. Mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. C. Membiarkan isu itu berkembang dan toh nanti juga berhenti sendiri. D. Menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. E. Menceritakan pada teman dekat. Baik, topik indikator pada soal ini adalah berkaitan dengan profesionalisme. Oke, profesionalisme. Sesuai dengan kasus di atas, topik profesionalisme ini berkaitan juga dengan kemampuan Anda dalam mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi atau mengendalikan diri dengan baik. Dan berkaitan juga dengan integritas. Ya, etika, ya, kedisiplinan. Anda di situ dituduh dan dimarahi oleh ketua, gitu. Anda harus bersikap, jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa sikap Anda itu elegan, gitu. Nah, sehingga Anda tidak mudah terpancing, gitu. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan karakter Anda yang baik. Karakter yang tidak mudah terpancing. Oke. Kita cek skor ya. A. Menanggapi pertanyaan siapapun dari isu itu. Kalau ada yang nanya ya, skornya 3. B. Mencari penyebar isu. Oke, ini skornya 1. C. Membiarkan saja itu berkembang. Oke, ini skornya 2. D. Menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Ini skornya 5. Ini lebih baik. Ya, E. Menceritakan kepada teman dekat. Hanya teman dekat saja gitu ya. Ini skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Selama ini rekan-rekan di kantor saya memandang saya sebagai orang yang A. Berperilaku sesuai perasaan saya apa adanya. B. Berperilaku taat aturan jika sedang dilihat atasan atau orang lain. C. Berperilaku santun dan baik hanya pada orang-orang yang berbuat baik pada saya. D. Berperilaku taat aturan, mampu menahan emosi dan tetap tenang saat menghadapi masalah. E. Berperilaku mudah tersinggung, mudah terpancing emosinya oleh situasi-situasi yang kurang menyenangkan. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme. Nah, berdasarkan atau sesuai dengan kasus pada soal di atas, tema dari profesionalisme ini ditunjang oleh jejaring kerja, ya, karena itu hubungannya dengan sesama pegawai. Bagaimana Anda dipandang oleh teman-teman sebaya Anda. Nah, kemudian juga profesionalisme berbicara tentang kemampuan mengendalikan diri, ya. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda tidak mudah terpancing. Karakter yang elegan atau tidak mudah terpancing, cenderung santai tapi tetap waspada. Oke, kita cek skor ya. A. Skornya 4, apa adanya. B. Skornya 1. C. Skornya 3. D. Skornya 5. Taat aturan, mampu menahan emosi, tetap tenang saat menghadapi masalah. Dan E. Skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberikan tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya.
D. Sering saling membantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. E. Saat kita sedang mengalami keberhasilan. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan orientasi pada orang lain dengan tema jejaring kerja. Oke. Di dalam jejaring kerja itu, sesuai dengan kasus pada soal di atas, ada beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah hubungan kerja, hubungan dengan rekan kerja yang baik, rekan kerja yang baik. Yang kedua adalah orientasinya ini lebih kepada orang lain. Orientasi kepada orang lain. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki keramahan, ya, menggambarkan keramahan, oke, menggambarkan keramahan dan solidaritas. Gitu. Kita cek ya skornya. A skornya 3, B skornya 4, C skornya 2, D skornya 5, dan yang E skornya 1. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Sering saling bantu-membantu saat rekan kerja mengalami kesulitan. Baik. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat seorang dosen saya yang dulu terkenal, sangat galak, sedang jalan kaki. Saya akan A. Berhenti dan menyelami dosen tersebut, B. Diam dan pura-pura tidak tahu, C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat, D. Dalam hati masih menyimpan dendam karena pernah dimarahi, E. Menyelami guru tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Baik. Topik indikator pada soal ini berkaitan dengan orientasi pada orang lain. Orientasi atau orientasi pada pelayanan. Nah, jadi ini hanyalah sebuah ilustrasi bagaimana Anda bersikap terhadap orang lain dan itu tercermin dari pelayanan. Nah, jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan pelayanan yang baik terhadap orang lain. Yang baik terhadap orang lain. Gitu. Dan menggambarkan keramahan atau menggambarkan keramah tamahan terhadap orang lain. Gitu. Nah, kita cek skor nih. Yang A, berhenti dan menyelami dosen tersebut. Skornya 4. B, diam dan pura-pura. Oke, ini skornya 2. C, langsung menambah kecepatan. Oke, skornya 1. D, dalam hati masih menyimpan dendam. Skornya oke, sorry. 3. E, menyelami guru tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Skornya 5. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah E. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Anda sedang berbelanja di warung, penjual warung tersebut melakukan kesalahan saat menghitung total belanja Anda sehingga kembalian Anda berlebih. Sikap Anda: A. Mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran, B. Meninggalkan warung segera sebelum ketahuan jika penghitungannya salah, C. Mendiamkan karena itu bukan kesalahan saya, D. Menunggu si pemilik warung menyadari kesalahannya, baru saya akan mengembalikan kelebihan uangnya, E. Mengembalikannya karena bisa saja harganya memang sudah berubah. Topik indikator pada soal ini berkaitan dengan integritas. Integritas. Oke, integritas itu poinnya adalah tentang kejujuran, ya,
Ini jujur, kemudian tanggung jawab, kemudian kedisiplinan, ya, disiplin, dan tegas, memiliki ketegasan. Tegas terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Nah, sesuai dengan kasus pada soal di atas, itu menguji integritas Anda, menggambarkan apakah Anda jujur atau tidak. Gitu. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kejujuran yang tinggi. Oke, kita cek ya. A. Mengkonfirmasi jumlah pembelian. Ini skornya 5. Gitu. Anda mengkonfirmasi karena kelebihan di uangnya. B. Meninggalkan sebelum ketahuan si pemilik warung. Oke, ini skornya 1. C. Skornya 3. D. Skornya 4. Dan yang E. Skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Setelah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan Z, Roy dipindah di bagian lain dan orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya. Jika Anda adalah Roy, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima dengan kecewa dan bekerja seadanya. B. Segera mengerjakan tugas-tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. C. Berkenalan dan berbincang-bincang dengan orang-orang di bagian tersebut. D. Memprotes kepindahan saya ke bagian tersebut pada pihak manajemen. E. Mogok kerja sampai saya dipindahkan kembali ke unit kerja semula. Baik, topik indikator pada soal ini temanya adalah profesionalisme. Sesuai dengan kasus pada soal di atas, poin yang ada pada tema profesionalisme ini adalah berkaitan dengan ingin melihat dari aspek kemampuan adaptasi. Kemampuan beradaptasi dengan baik atau dengan lingkungan baru ya. Dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Di lingkungan baru. Kita cek skornya. A. Menerima dan dengan kecewa tapi ya. Skornya 3. Segera mengerjakan tugas-tugas. Oke, ini skornya 5. C. Berkenalan dan berbincang-bincang. Skornya 4. Dia memprotes. Ini skornya 2. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saat Anda sedang bekerja di kantor, istri Anda meminta Anda untuk menjemput anak dari sekolah. Karena ia tidak bisa menjemputnya. Yang akan Anda lakukan adalah A. Diam-diam keluar kantor dan menjemput anak, lalu kembali ke kantor dengan diam-diam juga. B. Menolak permintaan istri karena itu adalah kewajibannya. C. Meminta izin atasan untuk menjemput anak dan kembali ke kantor setelahnya. D. Menunggu jam kantor selesai baru kemudian menjemput anak. E. Membolos untuk menjemput anak dan tidak kembali ke kantor lagi. Baik, topik pada soal ini berkaitan dengan tema profesionalisme. Nah, sesuai dengan kasus pada soal tersebut, topik atau tema profesionalisme yang ada pada topik tersebut adalah ini berkaitan dengan orientasi pada orang lain. Selain itu juga kemampuan komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan baik. Jadi bagaimanapun kondisinya Anda harus berkomunikasi terhadap atasan Anda. Dan integritas diri. Jangan sampai karena satu dan lain hal Anda mengabaikan integritas di dalam
aspek apapun dalam kehidupan, termasuk dalam pekerjaan. Anda jangan sampai mengabaikan kejujuran. Jadi Anda harus menjunjung tinggi kejujuran. Dengan berkomunikasi, semua akan baik-baik saja, gitu ya. Kedisiplinan, gitu. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan integritas dan kemampuan berkomunikasi dengan baik, gitu. Tanggung jawab dan tegas terhadap diri sendiri. Nah, kita cek skornya. A, diam-diam keluar kantor. Oke, ini juga skornya 1. B, menolak permintaan istri. Ini skornya 2. C, meminta izin atasan untuk menjemput anak dan kembali ke kantor setelahnya. Nah, ini ideal, ini skornya 5. D, menunggu jam kantor selesai, baru menjemput anak. Ini skornya 4. E, membolos. Oke, ini skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Di setiap kelompok kerja yang Anda masuki pasti akan ada saja orang yang tidak menyukai prestasi yang telah Anda raih meskipun Anda dapat dengan cara yang benar. Sikap Anda terhadap hal tersebut: A, mengacukan orang tersebut, toh saya mendapat prestasi tersebut dengan cara yang baik. B, mengadukan hal tersebut pada atasan agar orang tersebut segera ditegur. C, memusuhinya. Oke. Dan mendiamkannya agar dia segera sadar. D, memperlakukan dia sebagaimana dia memperlakukan saya. E, mendekatinya dan berusaha untuk memahaminya. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Oke. Kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Bekerja sama dengan kelompok. Nah, poin yang paling penting pada kemampuan bekerja sama dalam kelompok adalah pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki karakter yang profesional. Menggambarkan profesionalitas dalam bekerja. Nah, selain itu juga Anda memiliki kemampuan dalam mengkoordinir rekan tim Anda. Rekan tim Anda. Selain itu juga, pilihlah jawaban yang membuat Anda itu percaya diri dengan hasil yang Anda dapat. Percaya diri terhadap hasil yang telah diraih. Bahwa hasil yang Anda raih itu adalah hasil yang terbaik. Baik, kita cek skor. A, mengacukan orang tersebut, toh saya mendapat prestasi dengan cara yang baik. Ini skornya 5. Gitu, karena tidak ada gunanya melayani orang yang seperti itu ya. B, mengadukan hal tersebut pada atasan. Ini skornya 3. D, memusuhinya. Ini skornya 2. D, memperlakukannya sebagaimana dia memperlakukan saya. Ini skornya 1. E, skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A.